Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Matablor dari kelas D4SM4706 dengan NIM 7070823301117. Hari ini saya akan mengerjakan asesmen soal praktikum, yaitu instalasi Windows 7 pada VirtualBox. Oke, di sini saya sudah ada VirtualBox-nya atau Oracle VM VirtualBox-nya. Di sini langkah-langkah yang mesti kita lakukan adalah kita buat dulu new name di sini. Sini saya namakan dia Windows 7. Gitu aja. Lalu di sini pastiin si Microsoft Windows-nya atau type. Oh, nggak kelihatan sebentar. Oke, sini kita ulang lagi. Kita create new, kita bikin di sini Windows 7 gitu aja. Lalu kita lihat di sini ada version Windows 7. Kita lihat di sini kenapa kita namain langsung Windows 7 aja dan kita langsung pilih versi Windows 7-nya, karena beberapa prekonfigurasi dari VirtualBox-nya langsung akan otomatis diisi sama VirtualBox-nya ketika kita udah pilih kayak gini, kecuali kita mau custom gitu. Untuk di hardware kalian sesuaiin aja. Biasanya sih aku sepertiga dari si ininya, sepertiga dari RAM dan CPU-nya aku akan pakai untuk menjalankan sistem operasi yang akan diinstal. Jadi di sini contohnya mungkin aku seringnya pakai 4 GB. Terus prosesornya biasanya antara 4 sampai 6 sih, 6 CPU gitu. Setelah itu kita finish aja. Di sini kita masuk ke dalam setting untuk nge-setting sebentar ya. Di sini matiin aja floppy karena udah jarang banget ada yang pakai ya. Untuk acceleration biarin aja kayak gini. Displaynya, memorinya kita naikin, mentokin aja 128. Di dalam storage kita masuk ke bagian empty, lalu kita harus choose this filenya. Di sini this filenya Windows 7 jelas. Kita open. Setelah itu kita lihat bawah di USB, aktifin USB 3-nya biar lebih cepat. Setelah itu kita oke. Lalu kita start. Untuk proses instalasi Windows 7 di VirtualBox sendiri itu tergantung dari seberapa bagus device kita ya. Jadi ini semua tergantung seberapa bagus device kita. Terkadang ada beberapa device yang sedikit nge-lag ya untuk instalasi. Nah, ini sudah starting Windows 7. Jadi ini semua disesuaikan sama Windows yang ada. Di sini saya pakai ini aja untuk memperlihatkan proses instalasi seperti itu. Sebenarnya untuk Windows 7 kita nggak perlu spesifikasi yang begitu gede ya, jadi pakai spesifikasi yang simple aja sebenarnya sudah bisa gitu. Sini kita lihat to install Windows you must run Windows installation. If you cancel installation, computer might restart. No. Kita pilih di sini language installationnya English aja. Untuk time-nya kita pilih Indonesia. Lalu keyboard inputnya biarin aja, lalu kita tinggal install di sini. Nanti dia bakal restart sendiri kebetulan. Kita tunggu aja. Nah di sini kita pilih Windows 7 Ultimate. Di bagian storage sebenarnya kita harus setting dulu. Maaf saya lupa, kita harus setting dulu sebentar ya. Jadi ada yang terlewat ya di sini. Aduh, sebentar. Nah, di sini saya lupa buat
sini saya lupa untuk power off aja. Di sini saya lupa buat konfigurasi ininya ya, storage-nya di sini. Tapi seharusnya ini pre-configured sih, itu virtual size-nya udah 32, harusnya udah aman sih ya. Karena Windows 7 instalasi filenya paling enggaknya 5 gigaan sampai 10 giga. Jadi kita ya install ulang aja lagi. Sepengetahuan saya sih seperti itu ya. Ya udah jalan, tinggal tunggu. Biasanya banyak sih orang yang masih pakai Windows 7 sebenarnya, karena selain emang sistem operasi ini tuh ringan, selain itu sistem operasi ini juga banyak banget kelebihannya, terutama di bagian kompleksitas untuk user interface-nya juga salah satu dari fitur yang saya cukup suka ya, karena dia lebih user friendly, tapi di satu sisi dia juga sistem operasi yang lightweight dan juga sedikit lebih advance daripada sistem Windows yang lainnya gitu, karena sistem Windows yang lainnya itu lebih fokus ke user friendly aja. Seperti itu. Kita pilih yang 64 bit, kita next, kita accept, kita next. Di sini saya biasanya custom. Nah, ini kan ada 32, kita create new aja di sini. Jadi biar ada space-nya langsung. Kita next. Dan ini bakal copying Windows filenya. Kita tinggal tunggu aja sih kalau di bagian sini udah. Tinggal tunggu sampai proses instalasi selesai.
Setelah instalasi selesai biasanya mesin ini akan restart dulu buat pre-configuration setting di sistemnya. Jadi kita tunggu aja. Nah, tadi proses restart baru saja selesai. Sekarang dia bakal nyelesain instalasi dari si Windows ini, Windows 7. Dan biasanya akan restart lagi, tapi saya sejujurnya kurang tahu ya. Dia bakal restart lagi atau tidak gitu. Karena setahu saya tuh ada 2 kali restart gitu ketika kita instalasi ulang Windows 7. Berbeda dengan Windows 10, Windows 11 yang cenderung sekali aja restartnya gitu, nggak seperti Windows 7. Kita lihat aja tapi. Yap, benar banget. Akan terjadi 1 kali lagi restart di sini. Dan ketika disuruh press any key ini nggak usah dipencet apa-apa ya. Jadi ketika proses instalasi pertama selesai, kita nggak perlu lagi buat pencet-pencet press some CD key to boot from USB, karena memang kita tidak perlu lagi buat mencet-mencetin itu karena udah keinstall Windowsnya. Nah, ini bisa checking video performance dan lain-lain. Proses ini mungkin akan sedikit makan waktu lebih lama karena memang Windows 7 ini ya versi lama lah, udah lama banget. Sini saya namain Yuki atau nggak Apis aja juga nggak apa-apa sih. Seperti itu, kita next. Nggak usah password, kita next aja, skip. Produk key-nya kita skip, kita assimilator. Di sini kita setting sendiri, next aja. Home network, jadi kita apply setting karena kebetulan saya di rumah ya. Dan ya udah kita tinggal bikin aja home network gitu. Bakal finalizing setting, setelah itu bakal welcome to Windows 7 Ultimate. Dan ya, selamat datang di Windows 7. Ini adalah Windows yang cukup tua ya buat dijalankan di sistem hardware yang honestly cukup baru, seperti Core i5 generasi terbaru 8 sampai 14 sekarang udah ada. Dan itu kencang banget, dan seperti Windows 7 sudah outdated banget ya. Dan di sini kita harus insert CD guest dulu teman-teman. Kita tidak bisa langsung seperti itu karena kita butuh beberapa driver ya di sini ya. Kita bakal install di sini. Bebas sih sebenarnya kita pengen pilih yang mana. Bentar aku coba iniin dulu.
Misal di sini Windows 11 bypass. Oh, ini ada bypass Windows 11 juga. Oke, ini terserah sih sebenarnya mau yang mana satu, mau yang AMD atau enggak editions. Bisa pakai yang ini aja. Next aja. Ini pasti minta restart lagi karena bakalan ya, dia bakalan ngeinstallin beberapa hal biar si simulator dari si sistem operasi ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu dalam sistem operasi yang kita sedang jalankan sekarang, yaitu Windows 11 gitulah. Oke, tinggal ditunggu lagi aja setelah masukin insert CD gas itu. Ya, kita bakal bisa lihat di sini, dan sepertinya kita udah bisa buat ganti screen resolutionnya. Sebentar. Ya, sudah bisa sampai 1200. Nggak perlu sampai 1200. Sebenarnya kalian bisa atur juga untuk screen resolution itu dari sini aja. Total screen 1, kita bisa bikin resize. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ternyata. Kalau di Windows 10 sama 11 bisa setahu saya. Jadi ya, kayaknya kita emang harus atur manual dari sini ya. Bisa langsung di apply dan kita tinggal keep changes. Dan ya, kita udah punya Windows 7 brand new. Sorry, ini kayaknya terlalu gede ya, bawahnya nggak kelihatan ya, ini aja 184. Nah, oke, setelah itu di sini saya bakal ngelakuin beberapa hal juga sebagai soal dari tugas praktikumnya, itu cara nambahin task di task scheduler. Ini gampang banget, tinggal buka task scheduler aja ya, tinggal dicari aja di Windows 7 di menunya. Lalu kita di sini task scheduler, kita klik di sini create basic task. Ini bisa task yang ini ya, yang lebih kompleks sebenarnya. Sisanya kalian tinggal konfigurasi sendiri aja, misalnya shutdown, misalnya kayak gitu ya. Next, ini misalnya daily, harian gitu. Ini terserah, ini untuk waktunya triggernya pengen daily, weekly, mingguan, bulanan, satu kali aja. Atau ya banyak lah, kan bisa pilih. Di sini kayak one time aja kita bikin. Lalu untuk startnya di hari ini aja, di 24 ini 00 aja, di sini 45 gitu. Nah, next kita actionnya tuh kita start a program. Jadi bisa ya bisa nge-start program juga, bisa send email, display a message, misalnya komputer kamu akan mati gitu misalnya ya. Ini mas scam doang ya, itu shutdown. Jadi di 245 harusnya sudah jalan gitu ya, singkatnya kayak gitu sih. Dan sebenarnya banyak banget ini tas-tas yang lagi dijalin sama sistem operasi kita. Begitu caranya buat ngejalanin task scheduler ya. Terus kita bakal coba, saya bakal coba jelasin bagaimana cara membuat partisi baru menggunakan disk management yang ada di Windows 7 gitu ya. Bisa langsung cari aja sebenarnya disk management. Jadi ini create and format hard disk partition. Ini ada disk management ya. Jadi ini kalian bisa otak-atik sebenarnya, ekspor sendiri. Kebetulan di sini udah ada. Kalau misalnya belum, nanti tinggal dibikin ya. Kita bisa change juga partition name-nya. Ini saya keluarin dulu deh.
biar tidak kelihatan bingung ya, bingungin kayaknya kalau masih ada. Nah, kita bisa bikin lewat sini nanti file action, maksudnya kita create VHD atau apapun lah, virtual hard disk dan lain-lain. Kita change volumenya, terus juga drive letter and path nanti bakal kita bikin partisi-partisi baru. Ini kalau kita punya hard disk baru atau SSD baru ya. Jadi biasanya kalau beli SSD sama hard disk baru terus kita install ke dalam komputer kita yang udah kita pernah jalanin pakai Windows atau pakai ya apapun itu, pakai Windows sih, Windows 7 biasanya aku. Itu biasanya kita harus assign dulu atau bikin dulu, kita kasih tahu komputer kita, aku pengen pakai hard disk ini gitu. Nah, itu caranya lewat disk management seperti itu. Oke, lalu saya juga akan mempraktikkan 10 komen pada CMD, Notepad, Task Manager, dan sisanya boleh dipilih. Oke. Di sini untuk komen CMD sebenarnya banyak banget komen-komen CMD yang bisa kita ambil ya gitu. Karena memang komen CMD itu banyak, mulai dari komen shutdown dan lain-lain itu bisa gitu. Tapi perbedaannya mungkin untuk di Windows 7 ya, CMD itu tidak yang berguna, nggak tahu ya kalau buat programmer pada tahun ini itu kayak gimana, tapi kalian bisa langsung aja cari aja CMD gitu, dan kita bisa langsung buka banyak banget hal di sini. Mulai dari kita bisa coba CD list atau ls, bisa nggak? Oh, nggak bisa, saya lupa, ini bukan komen ini ya, komen Linux, sorry. Cara ngedeinnya gimana? Yang saya tahu sih beberapa komennya adalah mengubah warna seperti color. Ini itu color help aja coba. Nah, ini ya, kita bisa coba ubah-ubah warnanya biar seolah-olah seperti hacker gitu, color. Ada juga bisa buat buka notepad gitu, bisa. Terus juga bisa buat buka apa tadi ya? Saya juga lupa tadi instruksinya gimana. Buat buka apa lagi? Task Manager. Ya, Task Manager. Sebenarnya ada saya tuh ada punya listnya gitu. Untuk mempraktikkan si command prompt ini tadi. Jadi ada beberapa gitu yang saya punya listnya gitu. Bentar. Oke, kita bisa buka kalkulator dan ngebuka CMD di dalam CMD itu sendiri. Kita buka, disuruh misalnya CMD gitu. Bisa. Tuh. Cuman ini di sini kita cuma munculin. Sebenarnya buat nge-summon CMD itu bisa lewat Ctrl R atau run CMD dan dia bakal buka CMD yang baru. Kalau ini mah buat ngelihat versinya aja, versi keberapa. Kebetulan di sini 6.1 ya versi CMD-nya. Oke, lalu juga ada DirectX Diagnosis, atau kalau kita biasanya bilangnya buat ngelihat spesifikasi bang gitu ya. Bisa dicoba tulis di XDiag gitu. Nah, ini buat ngelihat spesifikasi yang ada di PC melalui Windows Operation System kita. Di sini pakainya Windows 7, Core i5, 4 GB RAM, dan displaynya ini itu, dan ini bakal kelihatan di sini semua. Kalau kita bisa buka kalkulator juga dengan cara calc. Terus ada apa lagi ya? Saya juga ada lupa sih sebenarnya kalau soal ini. Ada buat buka Task Manager tuh TSK. Lupa. Kalau untuk keyboard tuh SK tuh on screen keyboard, cuman kayaknya nggak ada di Windows 7 ini, atau mungkin belum muncul aja kali ya, kurang tahu juga saya. Ada OSK, ada color yang tadi, echo,
Echo itu buat ngilangin teks basicnya atau teks buat ngelihat direktorinya. Ada juga buat ngedit registry editornya, kayak oh ini muncul nih. Oke, buat munculin registry editor atau regedit. Nah ini buat bisa ngedit edit registry editor gitu ya. Lalu juga ada, bentar saya coba lihat-lihat lagi ya, banyak sih sebenarnya ya yang bisa dicobain sebenarnya di sini. Ada apa lagi ya? Ini Charmap itu bisa digunakan buat ada beberapa karakter tuh nggak ada di PC ya. Misalnya kayak saya kasih, kita coba lihat Arial. Di sini tuh banyak tuh, ada huruf Arab lah, ada banyak lah pokoknya untuk karakter map di sini. Ada bisa ngeliat konfigurasi IP kita dengan tulis IP config. Terus juga ada CLS buat nge-clear semua terminalnya, atau enggak echo off misalnya. Nah ini nggak bakal ada kayak C, tapi ini nggak berguna kalau misalnya kita seorang programmer, karena kita butuh ngelihat kita lagi ada di directory mana gitu. Terus ada tree juga buat ngelihat. Ini tuh seolah-olah kayak hacker, tapi sebenarnya ini cuma ngecek directory dari suatu tempat, misalnya kayak di sistem 32 gitu kan. Sebenarnya kita bisa cd min setahu saya. Oh nggak bisa, kayak kita bisa tree sebenarnya C bagi slash gitu, dan itu bakal ngelis folder apa aja yang ada di dalam directory C ya di sini kebetulan. Dan yang jelas banyak banget, nggak usah ditanya gitu ya, pasti banyak banget lah untuk nge-tree gitu. Terus ada juga apa lagi ya, kalau kita pengen keluar bisa shutdown aja langsung ditulis di sini bisa. Terus ada log off juga kalau pengen keluar dari akun yang lagi kita pakai. Ada dev mg apa gitu, ntar kayaknya dev mgmt.msc gitu. Oke, oh ini device manager, benar saya lupa sih sedikit. cd min cdc. Oke, kita clear atau CLS. Ada coba color E, kita coba lagi, ada beberapa sih, banyak sejujurnya sih. Jadi nggak sedikit lah untuk komen-komen prom seperti ini ya, karena memang tidak sedikit gitu. Ada banyak lah yang bisa kita lakukan dengan si komen prom ini gitu loh. Kenapa jadi kayak gini, bentar. Wait. Terus ada, oh iya apa tadi ya, task manager benar-benar hampir lupa. Task manager tuh kalau saya TSK MGR atau task manager, gimana saya lupa. Task manager itu task MJR atau TSK MJR gitu, kayak task MJR deh ya, benar, task MJR. Nih sini kita bisa ngeliat proses apa yang sedang terjadi di PC kita gitu. Ada log on, ada task manager nih, log on nih kita lagi login di sini, CMD nih yang lagi jalan. Ada service juga yang lagi berjalan, apa banyak lah, service network, local services, admin, dan banyak banget. Bisa lihat juga performa yang PC kita gunakan. Ada juga networking di sini. Sejujurnya biasanya kalau Windows 7 tuh untuk CPU core-nya tuh nggak sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak sampai 6 sih. Biasanya 2 lah. 2 gitu. Atau nggak 4 tuh paling banyak, nggak pernah sampai 6. Karena emang CPU yang biasa digunakan buat Windows 7 tuh biasanya CPU dual core, quad core gitu-gitu doang. Dan jarang banget lah ada CPU yang inilah gitu ya. Jarang banget ada CPU yang begitu wah.
Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.